Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Putri Nabila dari Manajemen Bisnis Syariah B akan mempresentasikan mata kuliah Studi Kelihatan Bisnis dengan materi yaitu aspek manajemen dan organisasi. Baiklah, kita akan membuka PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada PowerPoint Studi Kelihatan Bisnis tentang aspek manajemen dan organisasi, dan saya akan sedikit menjabarkannya. Yang pertama yaitu pengertian aspek manajemen, yaitu aspek yang sangat penting dalam sebuah organisasi yang dapat membawa organisasi tersebut mencapai tujuannya. Seperti yang kita ketahui, manajemen merupakan satu seni di mana kita dapat mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan juga dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen secara optimal sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai atau terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah suatu sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Ada bagian-bagian dari manajemen pembangunan proyek. Yaitu yang pertama adanya perencanaan proyek. Perencanaan proyek ini penggambaran apa dan bagaimana proyek yang harus dikerjakan. Yang kedua yaitu penjadwalan proyek. Meliputi penjadwalan waktu-waktu dari masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang sudah diatur dengan sedemikian rupa. Yang ketiga yaitu pengawasan proyek. Mengawasi dan mengendalikan jalannya proyek itu suatu hal yang tak boleh disepelekan dalam pembangunan proyek demi kesesuaian proyek dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja SDM, yakni dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia ini ada beberapa bagian juga, yaitu yang pertama analisis jabatan, yaitu hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai suatu usaha, yakni dengan cara mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, wewenang, tanggung jawab, maupun yang lainnya. Yang kedua yaitu perencanaan sumber daya manusia, yaitu mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu dengan jumlah tenaga kerja berdasarkan perakhiran hasil produksi, dan dalam sistem manajerial juga berdasarkan jumlah jabatan tersedia dalam struktur organisasi perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu pengadaan tenaga kerja. Dilakukan setelah adanya analisis jabatan dan perencanaan SDM ini. Jika sudah terpenuhi, maka rangka mengisi jabatan baru sudah bisa dilaksanakan. Yang selanjutnya adanya kompensasi. Kompensasi itu imbalan atau penghargaan kepada setiap karyawan, pengembangan. Jika pihak manajemen perlu untuk melakukan program pengembangan pada setiap karyawannya untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan para karyawan gitu. Yang selanjutnya adanya integrasi. Integrasi ini penyesuaian keinginan karyawan dengan manajemen, yakni bagaimana karyawan bisa menyelaraskan antara kepentingan pribadinya melalui kepentingan perusahaan agar sama-sama menguntungkan. Yang selanjutnya itu adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Biasanya disebabkan oleh faktor usia atau adanya pensiun, terus permintaan pengunduran diri dengan alasan pribadi, dan adanya pemecatan karena adanya kesalahan atau faktor-faktor tertentu. Selanjutnya pengertian organisasi.
organisasi yaitu secara statis berupa tempat kerjasama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Organisasi secara dinamis berupa proses kerjasama atau tujuan yang telah dirancang. Sedangkan organisasi formal menurut Klasik adalah organisasi yang terencana di bawah satu kekuasaan atau pimpinan yang memiliki satu tujuan. Jadi secara singkatnya organisasi ini adalah sebuah kumpulan orang-orang yang sudah terencana di bawah kekuasaan atau pimpinan yang memiliki satu tujuan tertentu. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi itu dapat ditinjau dari jumlah pimpinan puncak, dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pertama organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang. Contohnya yaitu pimpinan perusahaan perseorangan. Yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang. Contohnya yaitu pimpinan di PT atau firma. Bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenangnya, baik itu wewenang lini, staf maupun fungsional sebagai berikut. Yang pertama itu wewenang lini. Wewenang lini ialah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua yaitu wewenang staf. Wewenang staf ialah membantu si pemilik wewenang lini agar bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu wewenang fungsional. Wewenang fungsional wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen agar dapat mengambil keputusan tentang perusahaan. Baik, saya rasa sampai di sini dulu presentasi PowerPoint studi kebaikan bisnis untuk memenuhi tugas 4. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.